Seorang santri di kota Probolinggo bernama Hasan Prasojo, 39 tahun, asal Jalan KH Dahlan, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, meraih sukses dengan bertani buah melon. Di lahan berukuran 20 kali 100 meter yang dikelolanya, Hasan membudidayakan melon. Modalnya cukup 6 juta rupiah untuk menanam 1000 bibit. Hasilnya dalam 60 hari ia bisa meraup keuntungan kotor 30 juta rupiah. Saat ditemui di lahannya pada Kamis pagi 4 Maret 2021, Hasan menunjukkan melon Dalmatian yang ditanamnya. Tanamannya tampak berdaun lebat dan hijau. Untuk proses perawatannya, Hasan menggunakan pemupukan organik. Buahnya ranum. 1 biji melon Dalmatian dari lahan Hasan ini beratnya bisa 2-2,5 kg. Ini memang sudah ada benihnya, Bu. Nah, ini namanya melon Dalmatian, Dalmation, tulisannya Dalmation. Ini dari Korea, Bu, benihnya dari Korea. Kita coba ditanam di lahan terbuka, ternyata alhamdulillah ini bagus ini, Bu. Ya, subur tanah Indonesia ini, Bu. Untuk kesulitannya apa, Bu? Ada kesulitan nggak selama? Kesulitannya sih nggak ada sih, Pak. Ya sama dengan kayak melon biasa ya. Hanya bedanya ini sebelumnya ditanam di greenhouse Atau rumah kaca ya? Di rumah kaca, baru pertama di kelompok Tani Lestari Jaya nyoba di lahan terbuka gitu. Karena biaya buat greenhouse kan jutaan, Pak. Makanya kita nekat tanam di lahan terbuka. Alhamdulillah varietas ini yang katanya rewel ditanam di lahan terbuka ternyata masih bagus. Kelompok tani jenengan punya Pak, punya greenhouse? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya, Yang di Banyuwangi itu ya? Ya, yang di Banyuwangi. Berarti ini pertama kali nanam ini, Pak ya? Ya, pertama kali tanam merek Dalmatian ini, jenis yang model kayak tentara ini. Untuk harganya sendiri, Pak, berapa, Pak, biasanya, Pak? Ini kalau di pasaran 1 kilonya 25.000. Di pasaran ya? Ya, di Indomaret ada, di Carrefour biasanya itu, Giant ada. Untuk pasarnya sendiri ekspor atau dijual di lokal sini, Pak? Sementara saya ini ikut kontrak dengan Agrotani Mas, Pak. Kalau pasarnya ada juga yang ekspor, banyak yang ekspor. Ekspornya kemana biasanya? Ekspornya biasanya ya ke India gitu. Pak, sekarang kan musim hujan. Iya. Cara mencegah terjadinya penyakit atau hama bagaimana? Kalau hama di musim hujan nggak begitu banyak, hanya penyakit kayak jamur. Makanya kita siasati dengan penaburan kapur dolomit 10 hari sekali biar mengurangi kelembapan. Hasan merupakan santri lulusan Pondok Pesantren Nadatul Tholibin, Desa Bladowetan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Ia belajar cara menyamai, menanam, merawat hingga memanen melalui studi banding di Malang bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo. Setelah studi banding, Hasan mencoba untuk menanam melon lokal sejak tahun 2016. Bibitnya ia dibeli di toko pertanian. Awalnya, Hasan menanam 3.000 bibit melon lokal. Ia berhasil memanen 9 ton melon. Yang istimewa, Hasan sukses membudidayakan melon tanpa greenhouse. Dari panen edisi pertama itu, Hasan menjual melonnya seharga Rp4.000 per kilogram. Tak disangka, Hasan mampu meraup hasil 36 juta rupiah dari menanam melon selama 60 hari. Hasan pun semakin serius menanam melon, dan atas dedikasi dan pengetahuannya menanam melon menggunakan sistem organik, Hasan mendapat predikat petani berprestasi, juara 1 tingkat Jawa Timur, dan juara 5 tingkat nasional pada tahun 2019. Dari itu, Hasan diajak bekerja sama dengan sebuah formulator dari Banyuwangi, yaitu Agrotani Emas. Hasan dapat kontrak bayar panen guna menanam 2 jenis tanaman melon, yaitu tanaman Golden Luna dan Dalmatian. Menanam melon Dalmatian ini ternyata berhasil dilakukan Hasan, meski tetap tidak memakai rumah kaca. Padahal banyak yang menyebut bahwa penanaman melon Dalmatian terbilang rewel. Di sini saya ingin menjelaskan budidaya tanaman melon mulai dari awal tanam sampai panen. Langkah yang pertama adalah kita ambil benih atau beli benihnya, kita rendam 5 jam, tiriskan setengah jam,
baru 24 jam kita lakukan pemeraman yaitu atau perkecambahan. Setelah itu baru kita ditaruh di polybag kecil untuk melakukan perkecambahan tersebut. Baru 5 hari setelah dari tancap, baru kita pindah tanam, Pak. Dari pindah tanam itu 60 hari baru kita panen. Untuk perawatan ya seperti melon biasa sudah yang pada umumnya, hanya beda di benihnya saja. Kalau perawatan kita memakai pupuk-pupuk seperti pupuk kandang, kita fermentasi dulu, baru kita campur, baru setelah itu dilakukan pemasangan mulsa plastik sambil cek pH tanah. Kalau pH-nya kurang, kita lakukan pengapuran. Untuk pemupukannya kita 10 hari sekali, Pak, pakai NPK Yara. Per 1000 tanaman itu cuma 2 kilo ya. Itu berarti sekitar 5 kali pemupukan, 10 hari, 20 hari, 30 hari, 40 hari, 50 hari. Berarti pakai sistem organik ya untuk proses ya, lebih banyak ke organik, Pak. Ya, itu kimianya pupuk pakai NPK Yara. Jadi 2 kilo untuk 1000 tanaman. Kemudian hasil jual dari melon Daliana ini gimana? Daliana. Kita ikut kontrak dengan buah yaitu di Banyuwangi namanya Agro Tani Mas. Kemudian untuk sortiran dari buah melon sendiri ketika tidak masuk grade dari yang diinginkan itu bagaimana, Pak? Biasanya kita jual di pasar-pasar lokal, Pak. Pasar lokal. Harganya berapa? Harganya ya sekitar 15 ribuan. Kalau bayar sewa kontrak itu bagaimana, Pak? Sistemnya panen sewa? Kontraknya hanya benihnya kita pinjam dari sana. Hanya ada ikatan benih. Baru selanjutnya ada ikatan, hanya benihnya memang dari Agro Tani Mas. Selanjutnya, hasil panen ini akan dijual kepada perusahaan kontraknya sebesar 13.000 per kilogram. Kalau dijual di pasaran lokal atau swalayan mencapai 25.000 per kilogram. Sementara itu, penyuluh pertanian wilayah Kanigaran Amelia Juniarti menuturkan bahwa sudah banyak petani di Kota Probolinggo yang mengikuti jejak Hasan menanam melon. Mereka juga bekerja sama dengan formulator. Petani kan juga bekerja sama dengan formulator atau perusahaan benih ya. Jadi formulator itu dari perusahaan mengenalkan varietas lain dari melon itu. Banyak sekali kan, Mbak, ada lunak, kemudian honey globe, kemudian dalmatian. Nah, beberapa petani yang di Kota Probolinggo ini mulai tahun kemarin sudah ada yang memang menanam dalmatian karena mereka menangkapnya pasar itu juga ini, Mbak, kan buah eksklusif ya, karena dari tampilannya juga segmen pasarnya itu prospek, Mbak. Jadi beberapa petani di kota ini ada yang memang mulai menanam mulai tahun kemarin itu, Mbak. Jadi awal mulanya itu, jadi mereka ada ini dari perusahaan benih itu untuk mencoba mengenalkan pada petani dan akhirnya petani mau menanam. Ini segmennya pasar modern, Mbak. Jadi menengah ke atas kayaknya, Mbak ya, karena dilihat dari tampilan buahnya juga rasanya memang itu banyak permintaan dari ini, Mbak, segmen pasar modern, dan memang sudah ada petani yang diajak kerjasama dengan perusahaan atau mungkin ini, Mbak, pedagang yang sudah cakupannya sudah ekspor atau luas, Mbak, seperti dari Banyuwangi ya, PT apa kemarin Agro Mas itu, Mbak. Jadi mereka sudah ada MOU untuk membeli hasil panen petani dengan grade atau ketentuan yang disyaratkan dari perusahaan itu. Untuk kelompok tani yang membudidayakan melon dalmatian maupun luna ini ada berapa di Kota Probolinggo ini? Kurang lebih ada 10. Kelompok tani apa petani? Petani. Petani. Ya. Tersebar di Petani juga tergabung di kelompok tani. Oh. Di Kecamatan Kademangan ada, kemudian di Wonoase itu juga ada, di Mayangan juga, Kanigaran juga. Jadi tersebar sekota ya? Iya. Jadi memang belum semua petani yang mau menanam varietas dalmatian ini, karena kan memang
untuk konsumen Kota Probolinggo kan belum banyak Pak. Jadi mereka lebih banyak ke MOU dengan daerah lain. Menurut Amelia, pemasaran buah melon Dalmatian ini lebih kepada pasar modern dan pasar internasional. Untuk penanamannya memang harus melihat pH tanah yang subur serta pemberian pupuk yang sesuai. Laporan Muhammad Angga, Tada Today TV.